itu kami kelompok 6 ingin melakukan observasi untuk mata kuliah bimbingan dan konseling di SD Ngalian 5. Sebelumnya, perkenalkan saya Almaira Nora Pekasana, di rekan saya Naila Saldes. Saya Sylvia Mandari. Saya Siti Isnawati. Saya Siti Nurbolibanda. Simak dan tonton video kami. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. SD Negeri Ngalian 5 merupakan sebuah sekolah yang tak hanya mengedepankan pembelajaran akademik, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan mental dan karakter siswa melalui layanan bimbingan konseling. Dalam video ini, kami akan melakukan wawancara dengan wali kelas 1 tentang bagaimana peran guru BK dalam mendampingi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Mari simak video ini bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari PGSD PPUNES izin untuk observasi bimbingan konseling di SD Ngalian 5. Kalau boleh tahu nama ibunya? Anak semua, nama saya Kamil Sumantra. Biasanya saya di sini dibantu dengan Budi. Saya mengajar di kelas 1. Untuk pertanyaan ibu, yang pertama, apakah terdapat layanan bimbingan konseling di sekolah ini? Ada sih Mbak, cuma memang kalau untuk layanan memang ada, cuma memang kita tidak ada guru khusus untuk menangani anak-anak bimbingan. Tidak ada. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ya guru kelas Jadi barangkali itu memang tidak ada sih Mbak untuk guru sendiri yang menangani Kemudian yang kedua ibu, tujuan utama dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu bagaimana Bu? Untuk tujuannya ya salah satunya kita menjembatani kalau memang ada permasalahan di anak ya Mbak ya, karena itu kan itu juga merupakan bagian dari salah satu pelayanan kita. Kalau memang nanti sekiranya ada permasalahan pada anak di sekolah ya kita yang membantu menjembatani, menyelesaikan seperti apa. Jadi menurut saya sangat penting lah gitu. Kemudian bagaimana peranan layanan bimbingan konseling dalam mendukung perkembangan siswa di sekolah dasar? Peranannya ya, kalau menurut saya peranannya memang saya rasa sangat penting dan memang diharuskan, karena untuk kita lihat di perkembangan sekarang itu kan anak-anak Gen Z itu kan luar biasa ya Mbak, terutama untuk sopan santunnya, terus pergaulannya. Makanya kadang pun apa yang ada di rumah kebawa ke sekolahan. Nah, disinilah fungsi kita untuk membentuk karakter anak itu. Kemudian program atau kegiatan apa saja yang dilakukan dalam layanan bimbingan konseling di sini Bu? Kita mungkin lebih ke pendekatan ya, kalau memang dari anak itu memang ada problem, jadi mungkin kita lebih ke pendekatan dulu. Kan kita juga nggak bisa langsung mengejat ini anak seperti apa, kan kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa, kok anak ini kok misalkan kok berbuat sesuatu gitu. Kemudian apakah layanan konseling diberikan secara individu, kelompok, atau keduanya? Tergantung pokok permasalahannya. Kalau memang itu individu ya kita bimbingannya atau pendekatannya kita lebih ke individu. Tapi kalau memang kok sekiranya
lebih dari satu anak, ya coba kita panggil dulu, kita luruskan satu-satu dulu, baru kita temukan semuanya. Karena kan tetaplah ya Mbak, setiap kelas itu kan pasti ada permasalahan, dan rata-rata permasalahannya juga ya mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Kemarin saya itu ya sebetulnya masalah sepele ya, cuma karena mungkin karena dari orang tua, mungkin harusnya saya bukan guru kelasnya, tapi kan mungkin kadang ada orang tuh kan nyaman-nyamannya ya, jadi mungkin beliau merasa nyaman dengan saya terus cerita. Itu memang lebih ke kelompok sih Mbak. Nah memang itu harus diselesaikan secara bersama. Itu soalnya sampai anaknya itu sampai mau sekolah itu juga males gitu loh. Di sekolah saya lihat juga, oh kok seperti ini. Jadi ya memang jalan satu-satunya ya selain harus kita temukan bersama, ya kita harus tahu dulu masing-masing itu ada apa kan gitu. Kalau untuk di kelas saya sih lebih ke individu anak ya, soalnya kan mungkin kan kan masih kelas 1, kadang masih belum begitu ngeh bolo-boloan ya Mbak caranya ya itu ya, jadi mungkin lebih ke individu anak-anak sih. Kemudian bagaimana cara Ibu sebagai guru dalam menangani masalah yang dialami siswa di sekolah? Kalau saya pribadi, prinsip saya begini Mbak, selama itu bisa saya selesaikan, misalkan di kelas ada problem ya, selama masih bisa saya selesaikan sendiri ya tak selesaikan sendiri. Tapi kalau memang saya butuh bantuan dari entah kepala sekolah atau dari PJ-nya sendiri, ya saya tetap minta tolong, karena kan bagaimanapun kan suatu saat kan juga akan tahu meskipun saya bisa menangani sendiri misalnya. Kalau saya sih kalau memang itu masih hal yang wajar, tak tangani sendiri. Tapi kalau memang sudah sampai ke orang tua, mungkin orang tuanya tidak terima, kan tetap ada ya Mbak ya, yaitu mau tidak mau kan dari kepala sekolah kan juga harus mengetahui ya. Contoh saja memang sempat sih beberapa waktu yang lalu itu ada, sebetulnya kan wajar ya Mbak, misalkan anak sama anak berantem, pasti kan nanti ada masanya mereka berantem terus ketemanan lagi kan. Nah itu tuh sampai ke orang tua gitu loh ya, mungkin jadi orang tuanya tuh lebih protek banget gitu loh. Gitu. Jadi sampai orang tuanya tuh pengen kesini, sebetulnya nggak marah sama kita, nggak marah sama saya sih, cuma lebih ke anak ini loh, anak yang satu ini yang mungkin menurut beliau itu nakalin anaknya maten loh. Jadi lebih ke karena mungkin kan kebetulan beliau itu saudaranya kan pada di sini, jadi mungkin tahu cara ngajar saya, tahu kepribadian saya, jadi nggak marah sama saya nggak, tapi lebih ke anak ini loh. Nah sampai akhirnya ya itu karena kesini kan otomatis saya harus nembusin kepala sekolah kan, nggak mungkin kalau beliau kesini tapi kok kepala sekolah saya kan belum tahu, kan nggak mungkin Mbak, nanti malah kaget kan gitu kan, nanti malah dikira saya tidak terbuka kan gitu. Jadi saya tembusin dulu kepala sekolah, tak sampaikan permasalahannya apa, terus baru beliau kesini, ya tetap kita selesaikan secara keluargaan. Memang harapan saya tuh nggak sampai ke mana-mana gitu loh, jadi biar intern aja, takutnya kan nanti misalkan sampai mulut ke mulut kan nanti ada orang tua yang takutnya loh ya, takut saya tuh kamu jangan main sama ini ya, nah gitu loh, akhirnya kan nanti malah si anak ini dikucilkan gitu loh. Saya tidak maunya itu, jadi sebisa mungkin saat itu saya selesaikan, dan saya juga minta tolongnya, maksudnya permasalahan ini tidak untuk konsumsi publik, jadi untuk kita saja intern gitu. SD kalian 5, Charlie. Dadah. Terima kasih telah melihat video kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. See you. A few moments later.